Shalom semuanya. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian lagi ketemu di akhir tahun ini. Dan saya ucapkan selamat Natal tahun baru. Selamat datang juga mungkin buat saudara-saudara yang datang lagi liburan ke Bandung, lagi berkunjung ke Bandung. Selamat datang di CLCC. Nah, sepanjang bulan ini kita bicara tentang joy to the world. Ya. Kenapa? Karena Raja kita sudah datang. Dan kita mau melihat bagaimana sukacita kedatangan Kristus ini mengubahkan hidup kita. Ya. Nah, hari ini saya mau bicara secara khusus tentang bagaimana sukacita itu merubah atau mempengaruhi dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Saya beri judul sukacita dalam 3 kata, ya, sukacita dalam 3 kata. Dalam sejarah ada perang dunia pertama yang dikenal sebagai satu perang paling berdarah. Kenapa? Karena teknologi persenjataan lagi berkembang, belum banyak dicoba, dan waktu dicoba di perang ini, ya orang-orang banyak yang belum siap. Orang bikin senjata perang, mereka nggak tahu dampaknya akan sebesar apa, dan dampaknya sangat besar. Tapi ada satu cerita menarik dalam perang 1914 sampai 1918 itu. Itu ada 2 pihak, satu yang berperang adalah Inggris melawan Jerman. Nah, itu perangnya dikenal dengan War of the Trenches atau perang parit. Mereka akan berperang di sebuah lapangan atau tempat terbuka yang sangat besar. Di satu sisi Inggris, satu sisi Jerman. Lalu mereka akan menggali parit untuk mereka tinggal di situ dan berlindung. Nggak ada perlindungan lain selain mereka masuk ke dalam tanah. Nah, dalam perang parit ini nggak berani keluar. Karena kalau menunjukkan kepala aja udah minta ditembak seperti itu. Nah, menarik menjelang Desember tahun 1914, menjelang hari Natal atau malam Natal, entah siapa yang mulai duluan, satu pihak mulai menyanyikan lagu-lagu Natal, Christmas Carol. Dan pihak yang lain mendengar, lalu mulai membalasnya. Nah, tidak ada perjanjian damai waktu itu. Mereka lagi perang. Yang menarik ketika masuk hari Natal tanggal 25 Desember 1914, maka keluarlah mereka dari parit mereka, tidak pakai senjata, menyeberang ke tengah-tengah lapangan besar itu dan mulai saling berbagi. Mereka ada yang membagikan, ya karena waktu itu banyaknya karena musim dingin mungkin banyak yang merokok, pakai tembakau, mereka bagiin rokok tembakau mereka bagi makanan mereka, ransum mereka ketawa-ketawa karena mereka bisa, umumnya pada waktu itu orang bisa saling mengerti bahasanya. Mereka bahkan ada salah satu bagian di mana mereka tuh main bola bareng untuk hari itu. Jerman melawan Perancis gitu ya. Mereka main bola aja, nggak ada yang berantem, nggak ada yang tawuran. Mereka senang aja waktu itu. Salah satu prajurit bahkan menulis kepada ibunya setelah hari Natal bahwa dia gini, Mama tahu nggak? Apa aku sedang mengisap tembakau? Tahu nggak tembakau dari siapa? Seperti seorang anak kecil lagi kayak ngomong sama mamanya, happy banget, senang banget. Tebak siapa yang ngasih? Pihak Jerman. Kami bertukar ransum, bertukar barang-barang yang kami punya. Ada yang minta kancingnya, kancing kamu bagus, boleh nggak jadi souvenir buat saya? Oh boleh. Jadi berbagi seperti itu. Memang sedihnya kemudian itu nggak berlangsung lama karena ya besoknya lagi perang dikembalikan lagi. Tidak ada masa berdamai lagi sampai perang itu beres. Korban tak berjatuhan. Tapi kita lihat bahwa bahkan pada saat di tengah-tengah perang, kedua belah pihak ini, yang 2 bangsa yang sama-sama mengerti atau paling tidak terdampak oleh peristiwa kelahiran Kristus, menemukan ada sukacita, ada perdamaian di tengah-tengah konflik yang begitu besar. Nah, saya sungguh percaya sampai hari ini, biarpun kita udah gak berperang, tapi kita punya masalah dalam hubungan kita, dalam hidup kita, tapi kelahiran Kristus, kehadiran Kristus tetap bisa membawa sukacita itu dalam kehidupan kita. Jadi saya akan bahas adalah mengapa kita bisa bersukacita karena kedatangan atau kelahiran Kristus, dan juga bagaimana kita bisa membawa sukacita karena Kristus itu ke dalam hubungan kita sehari-hari gitu. Ya, saya akan mulai dari ayat favorit orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16, tapi kita akan panjangkan sampai 18. Saya pernah jadi dosen agama, dan kalau kuliah atau ujian agama itu di kampus syaratnya boleh bawa Alkitab dan setiap pertanyaan harus dijawab dengan ayat Alkitab. Dan ini yang menarik, semua mahasiswa, pertanyaan apapun selalu dijawab dengan ayat ini. Masalah politik, bagaimana pandangan politik Indonesia saat ini berhubungan dengan iman Anda sebagai orang Kristen? Karena begitu besar. Masalah ekonomi, karena begitu besar. Pokoknya semua ayat ini. Ya gitu. Jadi puji Tuhan, paling enggak umat Kristen, paling enggak hafal ayat ini. Di antara sekian ribu ayat yang ada di Alkitab. Tapi mari kita akan lihat ayat ini, dan saya mau ajak untuk ayat 16 ini, paling enggak Bapak Ibu Saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. Saudara siap? Oke, ayat 16, 3, 2, 1.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17-19 akan saya bacakan buat saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, saya akan kasih 3 alasan mengapa kita bersukacita karena kedatangan atau kehadiran Kristus. Yang pertama, kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Oke, alasan pertama saudara, kenapa saya bisa bersukacita di Natal ini? Ya, nomor 1 adalah karena kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tercatat dalam tadi ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara mungkin setuju dengan saya bahwa dunia makin jahat, dunia makin kejam, tidak punya perasaan, ya. Orang makin dingin kasihnya, orang bisa melakukan hal-hal yang mengerikan atas nama egonya, atas nama golongannya. Kejahatan makin banyak, makin beragam. Banyak penipuan-penipuan lewat online, saudara menemukan itu. Ya, dan orang gak peduli dengan siapa yang dia tipu, dia peras. Dunia jahat, dari dulu sampai sekarang. Bahkan akan bertambah jahat lagi di kemudian harinya. Nah, kepada dunia yang begitu jahat ini, yang isinya juga adalah kita-kita juga. Orang-orang jahat, orang-orang yang juga punya niatan jahat, pernah melakukan kejahatan, suka memikirkan yang buruk-buruk. Kepada dunia yang jahat inilah Tuhan menunjukkan kasihnya. Ya, kasihnya begitu besar kepada dunia ini. Makanya kemudian dikatakan dia memberikan anaknya. Kasih itu katanya kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan Tuhan bukan cuma mengasihi dalam konsep atau perkataan, tapi dia mengasihi dengan mempraktekannya, dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ya, kasihnya ini yang kita rayakan. Kasihnya ini yang membuat kita bisa bersukacita, bersemangat menghadapi hidup ini. Nah, karena mungkin kalau saudara belum menyadari bahwa Yesus Kristus itu orang Yahudi. Ya, kalau ada yang pikir, zaman dulu ada yang bilang Yesus itu orang bule. Enggak, itu sangat tidak akurat ya Bapak Ibu ya. Yesus bukan orang bule. Jadi kalau ada yang lihat Yesus bule di televisi, bukan kayak gitu Yesusnya gitu ya. Nah, tapi Yesus itu orang Yahudi, dan pada waktu itu kita tahu juga isi kitab Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Nah, Yesus menggunakan bahasa Ibrani, ngerti bahasa Ibrani, pakai bahasa Aram juga, bahasa pergaulan sehari pada waktu itu. Tapi ada satu yang menarik bahwa dalam konsep orang Ibrani, ada begitu banyak cara mengekspresikan kata kasih itu. Ya, ada banyak kata dipakai. Nah, ada satu kata yang dia pakai untuk mengekspresikan kasih, yaitu kata raham. Raham, itu kasih. Dan kalau saudara merasa itu ada sesuatu yang familiar dengan kata itu, ya dari kata itu juga muncullah kata yang nyampe ke bahasa kita hari ini, yaitu rahim. Rahim. Ya. Ya. Dan apa hubungannya kata kasih dengan rahim, rahim perempuan? Nah, ini seperti seorang bayi yang sepenuhnya bergantung kepada ibunya di dalam rahim. Ya. Ia dikelilingi, dilindungi, dan dicukupkan dalam segala kebutuhan hidup dia dalam rahim ibunya. Nah, saya nggak punya pengalaman langsung karena saya nggak punya rahim. Nah, ibu-ibu di sini yang sudah pernah melahirkan, punya anak, itu punya pengalamannya bagaimana mengandung bayi dalam rahimnya. Dan saya mau tanya, mungkin ibu di sini bisa membayangkan juga, apa sumbangsih seorang bayi kepada ibunya? Apa yang si bayi bikin sehingga bikin baik kepada ibunya selama di dalam rahim. Dan saya harus katakan, menurut saya, dan mungkin ibu-ibu akan setuju, tidak ada. 3 bulan pertama, saudara-saudari itu ya, yang punya rahim ini, akan merasakan mual, gak enak. Ya, morning sickness. Nah, setelah 3 bulan lewat, lapar terus. Gitu ya. Berapa di antara ibu-ibu hari ini tidak ada yang pernah pulih dari berat badannya waktu melahirkan, sampai hari ini gitu kan ya. Jadi kalau ditanya, mama apa yang pernah aku perbuat kepada mama yang gak akan pernah kembali lagi? Berat badanku nak gitu kan. Gitu. Ya, sejak kamu lahir aku stuck di sini gitu. Ya, seenggaknya itu. Kalau bagi para bapak, masalahnya apa? Biaya. Ya, di sini ada yang lahir karena lewat operasi sesar, Bapak Ibu. Ada sini saudara-saudara di sini ada, ya. Anak mahal gitu ya.
Mahal itu. Dari mau normal jadi sesar itu 3 kali lipat melonjak biayanya. Kenapa? 2 anak saya lahir lewat sesar. So saudara melihat bahwa ini muka-muka penderitaan saya gitu kan. Ini penderitaan kepala keluarga dengan 2 anak sesar gitu kan. Jadi seperti itu. Seorang bayi itu gak bisa ngasih apa-apa buat kedua orang tuanya. Nothing. Makanya ada yang bilang punya anak merepotkan. Yang saya sedang melawan hari-hari ini bahwa gini, enggak, memang punya anak betul. What do you expect? Punya anak merepotkan, betul. Tapi bukan itu alasannya untuk child free, saya bilang. Ada begitu banyak yang anak-anak bisa lakukan, yang kita perlu kembalikan lagi kepada isi Alkitab. Tapi itu for another day. Tapi saya mau bilang, iya betul, anak-anak bisa jadi merepotkan. Tapi ini yang dilakukan para ibu. Mereka mengasihinya, mereka terus, makanya, aduh muntah, makan terus, kenapa? Dibilangnya apa? Mikirin bayi kamu. Ini bukan buat kamu. Dan ibu makan terus, tetap aja keluar lagi, makan lagi, jaga kesehatan, semuanya dilakukan. Istri saya berhenti bekerja supaya bisa mengasuh atau mengasuh kandungannya sampai melahirkan. Jadi ini gambaran kasih Tuhan. Kita gak bisa bikin apa-apa sama Tuhan untuk balas kasih dia. Kita gak melakukan apa-apa, bahkan mungkin kerjaan kita cuma ngerepotin dia sebenarnya. Kita bahkan melakukan hal-hal yang cuma untuk ego kita sendiri. Kita memberontak sama Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Gitu. Dia melindungi kita, menjaga kita. Waktu kita bahkan tidak menyadarinya. Saudara bisa tiba di sini dengan selamat tanpa saudara sadari. Saudara pikir saudara jago nyetirnya, saudara bagus punya mobilnya, sebagainya. Enggak, saudara diluputkan dari begitu banyak kejadian yang kita gak bisa pikirkan setiap hari. Kita ada dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan yang begitu rapat mengelilingi kita, membuat hidup kita aman dalam tangan Dia. Itulah kasih Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13, salah satu Mazmur saya sukai, itu favorit saya. Saudara bisa baca dari awal sampai akhir menggambarkan kasih Tuhan, perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan di ayat 8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia sabar sama kita semua, orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menyusahkan, orang-orang yang kerjaannya menyakiti hati dia setiap hari. Tapi dia sabar dengan kita. Kita gak disambar geledek setiap hari per perbuatan kita. Kebayang kalau Tuhan kita punya prinsip gini, aku akan sambar kamu sama listrik menurut ukuran dosa kamu. Gitu kan ya, ngebohong dikit nyet. Saudara akan mikir berkali-kali mau bikin dosa, cuma saudara tidak akan mengasihi Tuhan ini. Saudara akan takut sama Tuhan ini. Tapi tidak dibalaskan setimpal dengan perbuatan kita. Lalu ayat 13 bilang apa? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mau tahu kata Ibrani apa yang dipakai untuk kata penyayang, sayang ini? Rahum dan raham. Sama, 2 kata yang sama sebenarnya dipakai. Dalam satu ayat ini Tuhan menggambarkan sebagai seorang bapak, tapi juga seperti seorang ibu. Yang menyayangi anaknya yang gak bisa bikin apa-apa. Bayi bisa ngapain sih Bapak Ibu? Cuma nendang doang kan. Dia nendang gitu kan ya. Itu aja highlight hidup kita semua dalam kandungan ibu kita. Cuma bisa nendang doang gitu aja. Tapi dikasih, kita tidak diaborsi. Kita tidak ditolak. Tuhan tidak menyesal. Orang tua di sini mungkin ada yang menyesal punya anak. Apalagi makin gede. Ya. Anak remaja tuh, ada yang remaja di sini ya. Coba lihat muka orang tuanya masing-masing, ada titik penyesalan di mata mereka. Ada gitu ya. Kok gini ya jadinya ya. Ya, tapi kabar baiknya apa? Tuhan tidak menyesal memiliki saudara. Menyiapkan saudara. Menjadikan saudara anak-anaknya. Kita mungkin gagal dalam panggilan kita sama Tuhan. Kita mungkin udah jauh dari Tuhan. Dan mungkin Natal ini saudara ada yang balik lagi untuk ngelihat. Oke, one last try deh. Saya coba datang lagi ke ibadah menjelang Natal. Lalu saya akan lihat apakah emang saya masih mau sama Tuhan apa enggak. Saya akan bilang Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami itu. Tuhan tetap mengasihi engkau. Ayo balik lagi. Tuhan tetap mengasihi engkau. Gitu ya. Nah, kesadaran akan kasih Tuhan inilah yang lalu membuat kita menjadi manusia yang mau bersukacita dan tidak menjadikan kasih manusia sebagai sumber sukacita kita gitu. Seringkali waktu kita jadikan manusia sebagai sumber sukacita kita jadi kecewa bawaannya. Orang tua merasa anak-anak tidak mencintai mereka balik, atau anak-anak merasa orang tua tidak cukup mengasihi mereka. Pasangan tidak merasa bahwa pasangan mereka cukup mengasihi mereka, ya. Belum ditambah dengan kerumitan dengan love language yang sekarang lagi rame banget misalkan gitu ya. Aku kan love language-ku pemberian, ya. Kenapa cuma dipuji, dikasih sesuatu dong, alah gitu kan ya. Kita jadi bawahnya kecewa terus gitu. Nah kalau kita terus menjadikan manusia sebagai sumber sukacita kita, karena apa
kasih mereka kepada kita atau seberapa banyak yang kita dapat setelah kita memberikan begitu banyak sama mereka, kita akan terus kecewa, akan pahit, akan marah. Tapi justru kalau kita menjadikan kasih Tuhan sebagai sumber sukacita kita, waktu kita sadar betapa besar Dia mencintai kita, bahkan lebih daripada yang bisa kita terima, yang lain kita terima, maka kita diberikan kemampuan, dipenuhkan untuk mengasihi orang-orang dalam hubungan kita. Nah, kalau kekecewaan itu adalah bagian dari hidup saudara hari-hari ini, mungkin ini sebuah alarm bahwa engkau sudah jauh dari mengingat akan kasih Tuhan kepada engkau. Tapi biarlah Natal ini engkau ingat kembali bahwa Tuhan sungguh besar mengasihi engkau dan engkau dimampukan untuk mengasihi orang lain. Gitu ya. Nah yang kedua, saya mau bahas bahwa kita bersuka cita karena Tuhan memberikan penyelamat bagi kita dari hukuman dosa. Di dalam Yohanes tadi, kita ke ayat 17 dan 18 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi, memang Dia bukan untuk menghakimi dunia, menghakimi berarti menghukum, memberikan konsekuensi, enggak. Maka kalau kita baca semua kitab Injil, Yesus tidak pernah menghukum, turun api dari langit, enggak. Tapi jangan salah, Dia bukan Tuhan yang lembek. Dia bukan Tuhan yang cuma all love but not truth gitu. Gak ada kebenaran dan gak ada penghakimannya. Dia datang pertama kali ke bumi seperti seekor domba. Nanti kalau Dia datang kedua kali, Dia datang sebagai raja. Sebagai hakim yang akan menghakimi dunia, yang akan memberikan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Tapi waktu Dia datang, benar Dia mau menyelamatkan orang-orang ini. Dia mau menyelamatkan kita orang berdosa. Lalu di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi bukan berarti gini, kalau gak percaya saya hukum ya. Bukan gini, kalau kamu gak percaya, kamu emang udah di bawah hukuman, tinggal tunggu waktu. Gitu. Orang-orang bilang, oh Tuhan yang orang Kristen tukang paksa. Enggak, bukan tukang paksa. Justru Dia mau menyelamatkan kita karena perbuatan kita sendiri. Gitu. Konsekuensi perbuatan kita layak dihukum. Nah Rasul Paulus kemudian mencoba untuk memperjelas ini juga dalam satu ayat di Kolose 1 ayat 21-22. Dia bilang sebagai berikut pada jemaat di Kolose. Juga kamu yang dahulu, dia bicara sama orang Kristen. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Ya, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Rasul Paulus bilang gini, orang-orang Kristen jangan lupa, ingat dulu kamu itu musuhnya Tuhan, kamu memusuhi Dia. Oh enggak, saya mah biasa aja, gitu kan, selama Dia gak nyenggol gue, gitu kan ya, saya mah baik-baik aja, ya nggak cinta-cinta amat, gitu kan ya, yang penting kan gak ngapa-ngapain. Enggak, dengan cara hidupmu seperti itu pun kamu sedang memusuhi Tuhan, pikiranmu, tindakanmu jahat, kata Rasul Paulus. Nah saudara-saudara, di Indonesia ini kalau ada satu provinsi yang mengatakan kepada pemerintahan Republik Indonesia bilang gini, kami tidak mau lagi ikut sama konstitusi Undang-Undang 45, kami gak mau lagi percaya sama dasar negara Pancasila, kami mau bikin dasar kami sendiri, kami mau bikin undang-undang kami sendiri, mulai hari ini kita bukan lagi bagian dari NKRI, maka apa perbuatan Bapak Presiden Prabowo misalkan tahun 2025 ada yang seperti itu? Dia gak bilang, ayo dong, jangan gitu dong. Gitu. Enggak, dia kirim tentara Bapak Ibu. Provinsi ini mesti ditaklukkan, dia sedang memberontak. Kirim tentara, tangkap si pemberontak itu yang pelaku makar, gitu ya, pelaku pemberontakan, kembalikan ini kepada kepangkuan NKRI. Gitu. Nah apa yang kita lakukan sebagai manusia kalau kita bilang, aku tidak mau firman-Mu ya Tuhan, aku tidak suka sama perintah-perintah-Mu, aku ingin caraku sendiri, kita masing-masing aja jalan berpisah, gak kayak gitu caranya. Tuhan punya kuasa, punya hak untuk hukum kita sebagai pemberontak. Ini bukan negara demokrasi by the way. Di pemerintahan Tuhan tidak ada demokrasi Bapak Ibu. Pemerintahan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Itu aja yang final. Lebih dari itu gak ada. Tapi apa yang dia lakukan? Ayat 22. Sekarang, dulu kamu gitu kata Rasul Paulus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Yang menarik gini, biasanya yang kalah yang minta damai, betul? Ya, kalah, udah mau kalah nih, damai. Udah, supaya apa? Supaya gak dihancurin. Ini enggak, justru yang bakal menang, yang pasti menang bilang gini, ayo damai. Ayo damai, kenapa? Kamu pasti hancur. Kamu pasti hancur. Ayo damai, take my hand, ayo gitu. Nah kitanya yang suka sombong kan, nggak mau, nggak butuh gitu. Enggak, kita butuh banget. Dan ini yang Tuhan lakukan, Dia turun ke dalam dunia. Bilang gini, ayo, seolah Tuhan ngomong gini, oke,
Jangan khawatir, dosamu banyak, kamu pemberontak. Gini deh, percaya sama anakku. Tuh ya, kayak percaya sama dia, kamu gak akan dihukum. Ayo, diperdamaikannya. Bahkan gak cuma itu, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela. Supaya kamu apa? Supaya saudara gak cuma diperdamaikan, saudara dibentuk, disempurnakan. Ya, dipulihkan kembali, itu rencana Tuhan. Ya, Tuhan bukan cuma gini, nih gue injek lu sekarang ya, nurut sama gue. Enggak, Tuhan angkat kita dan mau perdamaikan kita dan mau bentuk kita semakin serupa dengan kehendak dia, dengan anaknya. Nah, lewat cara apa? Lewat pengampunan. Dia mengampuni kita, semua dosamu diampuni. Percaya kepada Yesus, kamu diampuni. Nah, dalam kata Ibrani, kata pengampunan adalah nasah. Nasah. Ya, yang punya arti lain adalah mengangkat beban justru. Jadi kalau seperti gini, seolah ada unta punya barang begitu banyak, dia keberatan sama pemiliknya diturunin bebannya. Nah, berarti pemiliknya itu nasa gitu ya, menurunkan beban, meringankan beban si unta sehingga si unta itu bisa lega dari beban dia. Nah, saudara sudahkah menyadari bahwa dosa adalah beban? Gitu. Atau masih happy? Enak sih gitu kan ya. Tapi ini kan salah, ya, tapi enak gimana dong gitu kan. Ya. Enggak, bagi yang ngerti, kita sadar itu. Seenak-enaknya dosa, tetap beban pada ujungnya. Enggak menghilangkan maknanya, enggak menghilangkan arti sungguhnya. Dosa adalah beban. Itu membebani hidup saudara. Pengampunan adalah meringankan, mengangkat beban itu, menurunkan dari hidup saudara. Dosa itu seperti hutang, makanya bagi kita yang punya hutang lalu dimaafin, diampunin, udah gak usah bayar gak apa-apa. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kita bilang lega banget. Ada yang pernah bikin salah, lalu yang kita rugikan bilang apa? Gak apa-apa. Pernah nabrak mobil orang, atau pernah kecelakaan di jalan, kita yang salah. Ya, lalu si yang ditabrak bilang gini, ya udah gak apa-apa. Kita kan, waduh baik banget gitu kan. Seneng banget, udah gak apa-apa. Ya gitu. Itu maksudnya. Saudara kalau saudara masalah diampuni, saudara ngerti namanya, aduh Tuhan terima kasih diampuni. Saudara diberikan kelegaan. Saudara udah capek sama dosa? Udah capek belum? Kalau belum capek memang masih nikmat ngelakuinnya. Tapi kalau kita udah capek, kita Tuhan Yesus ampuni saya lari kepada Tuhan, ampuni saya, angkat dosa saya. Lalu kita tahu bahwa Tuhan mengampuni kita, menerima kita. Rasanya lega banget, happy banget, sukacita kan gitu. Itu maksudnya. Ya. Waktu kita diampuni, Tuhan seperti mengangkat beban dosa kita. Tapi gak cuma dia angkat, dia timpakan karena harus ada yang bayar gitu. Untuk segala sesuatu yang gratis, itu bukan berarti gak ada biaya Bapak Ibu, sudah ada yang bayar. Gratis tuh ada yang harus bayar loh gitu. Puji Tuhan bukan kita, tapi harus ada yang bayar. Dosa kita harus ada yang bayar. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu ya. Dan karena kita ngerti itu, oh Tuhan terima kasih udah mau mati buat saya. Mengampuni saya. Kita bisa mengalirkan sukacita yang sama, kelegaan yang sama ini dengan mengampuni orang-orang dalam hubungan kita. Saudara punya orang-orang dalam keluarga, dalam hubungan kita hari-hari ini yang kita lagi rusak hubungannya. Ayo berdamai. Gak peduli siapa yang salah, tapi samperin duluan bilang apa? Saya mau berdamai, saya udah capek kayak begini. Kenapa? Bukan, kadang-kadang orang, oh kalau nyamperin duluan, ngomong duluan berarti ngaku salah dong, berarti kamu yang kalah. Enggak, saya nyamperin kamu duluan karena saya menganggap kamu berharga buat saya. Hubungan ini lebih penting daripada ego saya. Gitu. Ayo kalau gitu, kalau saudara merasakan sukacita karena Tuhan sudah mengampuni, maka saudara pun dituntut bahkan. Mau mengampuni dan mau memulihkan hubungan atau dengan yang lain. Saya tahu ditanya sudah menikah atau belum di acara keluarga itu berat. Saya tahu perbandingan antara anak-anak itu berat. Kan ya. Saya tahu kamu udah punya usaha apa itu berat. Kalau kita lagi kumpul kayaknya semua anggota keluarga saling berlomba-lomba. Ampunin aja. Ampunin aja. Berdamai aja. Ya, berdamailah. Jangan simpan dendam lagi. Gitu. Yang ketiga, kita bersukacita karena Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Di ayat 16, tadi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu pasti bukan di zaman sekarang ini, karena semua orang mati pada akhirnya. Hidup yang kekal bicara apa? Bicara hidup setelah kematian. Ada kehidupan lain setelah kematian. Dan kehidupan ini lebih baik daripada kehidupan di masa ini. Kalau saudara capek dengan kehidupan sekarang, saudara ada kehidupan lain setelah ini. Kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang katanya tidak ada duka, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit.
Saudara yang sedang sakit hari ini, yang menyeret bahkan badan saudara untuk datang ke kebaktian. Atau mungkin yang lagi nonton nanti kelak online, saudara lagi nonton, lagi sakit. Nanti bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi namanya penyakit. Nyeri-nyeri sendi, ya, mata burem udah gak ada tuh. Itu masalah saya sekarang. Gitu ya. Mata saya burem banget. Ya. Segala yang progresif gak terlalu bagus Bapak Ibu. Kristen progresif gak bagus, kacamata progresif juga gak bagus sebenarnya. Itu petanda udah rabun dekat, rabun jauh itu. Kelak saya gak butuh kacamata ini lagi. Ya, gitu. Bersama dengan Tuhan kita dibebaskan dari segala itu. Kita bersama-sama dengan Tuhan kita akan bahagia selamanya. Itu hidup yang Tuhan janjikan. Itu pengharapan yang Tuhan persiapkan. Ayo berharap sama itu. Nantikan itu. Kalau hidup di sini terasa berat, itu biarlah itu mengajak kita untuk ingat, untuk merindukan Tuhan. Aku merindukan kehidupan bersama dengan Engkau. Itu di pengharapan kita. Nah, kata pengharapan dalam bahasa Ibrani adalah tikvah. Tikvah. Pengharapan tapi juga artinya cord, rope, tali gitu. Saudara pernah lihat orang manjat tebing? Ya, manjat tebing itu gini, dia bisa pegangan sama tali, tapi dia juga diikat sama tali. Gitu kan ya. Itu yang aman ya. Yang penantang maut kan enggak kan ya, oh pakai tangan aja saya gitu kan ya. Tapi yang ngerti keamanan, mereka pakai tali itu enggak cuma di mereka pegang, tapi juga di badan mereka. Seperti tali itulah pengharapan itu. Kita berpegangan sama tali, tapi kita juga diikat oleh tali itu. Kadang-kadang kita pegangan capek, gak kuat. Kadang harapan kita melemah, kadang kita merasa aduh pengen nyerah aja. Tapi pengharapan Tuhan itu yang mengikat kita. Ya makanya ada yang bilang saya gak tahu tenaga itu dari mana, tapi saya bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu ya. Terlepas kondisi kita, hari ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ya. Hashtag Indonesia tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Mungkin pada bilang, wah ini ekonomi gimana ya. Pajak 12% ini gimana. Saya juga gak ngerti gimana caranya. Tapi dalam Tuhan ada harapan. Pasti bahwa pada akhirnya segalanya akan baik-baik saja. Nah yang mungkin kita gak akan mengalaminya di kehidupan hari ini. Mungkin kita nanti sampai kita mati. Keadaan tidak menjadi semakin baik. Dunia akan semakin buruk bahkan dibilang. Dan itu bukan bikin orang Kristen kaget sebenarnya. Tuhan udah ngomong dari jauh-jauh dulu. Kita gak perlu kayak, kok gini sih? Enggak, bukan kok gini. Emang begini. Ya, gua kate juga apa? Kalau Tuhan ya udah. Tapi di tengah-tengah dunia yang begitu gelap, ada kekuatan bahwa apa? Tuhan, ini gak berhenti di sini. Kalau cuma dunia ini yang kita punya, iya Bapak Ibu. Selamat menderita aja. Gitu. Tapi karena kita punya harapan itulah, kita bisa bersuka cita, bersemangat. Bahkan menghadapi tahun 2025 yang katanya gak lebih baik lagi gitu. Nah di 1 Yohanes 3 ayat 1-3 dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara? Saudara anak-anak Tuhan. Kalau bagi yang belum maksudnya, tapi saya belum yakin. Ayo belajar tentang Yesus ini. Ayo jangan takut. Datang ke CLCC. Sayangnya home lagi libur ya. Menjelang akhir tahun pada libur. Tapi kalau sudah pengen ikutan komunitas, ayo gak apa, daftar aja, tanya-tanya gitu ya. Kita jadi dikuatkan terus bisa belajar tentang siapa Yesus ini. Dan iya, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka disebut anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Yohanes sendiri bilang apa? Belum kelihatan. Katanya jadi anak Tuhan diberkati, katanya jadi anak Tuhan tuh bakal hidup bersama dengan Tuhan tuh bahagia. Memang itu benar, tapi emang gak semuanya akan terjadi saat ini. Belum nyata keadaannya. Kita baru akan lihat kelak, akan tapi kita tahu kepastian bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kelak di kedatangannya kedua kali. Kita akan menjadi sama seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Waktu kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, ya, kita gak cuma diem aja jadi pasif sebenarnya. Tapi kita jadi orang yang menyucikan diri, jadi orang yang taat. Nah saudara kalau dengar Joy to the World yang ditanyakan tadi, itu karangan Isaac Watts, itu sebenarnya bukan lagu Natal. Lagu itu bukan ditulis untuk memperingati hari Natal, lagu itu ditulis sebenarnya untuk dikutip dari Mazmur yang menggambarkan bagaimana sukacita dunia ketika Tuhan datang kedua kalinya. Apakah saudara seantusias itu? Apakah kita antusias sama kedatangan Tuhan kedua kali?
Kalau kita udah merasakan capeknya hidup dalam dosa, betapa beratnya bayar tagihan. Gitu kan ya. Betapa susahnya hidup kerja ini, sakit badan dan sebagainya. Maka waktu kita lihat Tuhan, Engkau akan segera datang. Kita bilang, aku pengen segera ketemu Tuhan Yesus. Dan itu kita beri kita pengharapan gitu untuk menjalani hidup ini. Kita nggak setengah-setengah dan juga jadi taat justru. Kita menyucikan diri. Ini bukan hidup yang lalu ongkang-ongkang kaki bikin dosa sesuka hatinya aja. Toh nanti diampuni juga, kan ada raham. Gitu kan. Ada kasih Tuhan. Justru enggak katanya. Orang yang hidup dalam pengharapan itu hidup dalam ketaatan. Karena dia tahu Tuhan bakal datang, dia prepared. Dia siap-siap. Dia mau bawa sesuatu yang bisa dia beri kepada Tuhan kalau nanti Tuhan datang. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian juga. Mungkin hubungan kita dengan orang di sekitar juga sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin orang-orang yang kita kasihi sedang tidak baik-baik saja. Adakah dalam keluarga kita orang-orang yang sakit? Adakah di keluarga kita ada orang-orang yang mungkin, ada orang tua di sini yang punya anak, mungkin anaknya sedang wayward, lagi melenceng kemana hidupnya. Banyak orang tua mungkin mengalami anak-anaknya yang dididik dengan iman Kristen, mulai meninggalkan iman Kristennya. Dan kita berdoa, kita bergumul buat mereka. Ada yang orang tuanya belum bertobat, ada yang pasangannya mungkin belum bertobat, mungkin sedang hidup dalam dosa bahkan. Nah, waktu kita ingat memang segalanya gak lagi baik-baik aja, hubungan kita gak lagi baik. Tapi kita bisa percaya kepada Tuhan, bilang ini, Tuhan aku percayakan dalam tangan-Mu. Aku mungkin tidak bisa melihat the best endingnya di dunia ini. Tapi aku percaya best endingnya Tuhan. Penulis kehidupan itu. Bahwa segalanya akan baik. Kita bisa percayakan ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara masih ingat 3 kata yang saya berikan tadi barusan? Ya, ada raham, ya, ada nasah, ada tikfah. Ada kasih, ada pengampunan, ada pengharapan. Itu alasan kita bersuka cita. Yang bisa kita bawa dalam hubungan-hubungan kita. Ya. Tapi saya senang saudara bertanya. Oh, nanya apaan ya? Bertanya, sukacitanya apa Om? Kan sukacita itu kata kuncinya di sini. Nah, sukacita dalam bahasa Ibrani itu simha. Simha. Katanya H-nya apa? Hahaha gitu. Iya, benar. Gak bercanda Bapak Ibu, googling aja gitu ya. Iya, hanya itu diartikan bahwa iya ada sukacita, ada ketawa dalam sukacita. Makanya dihubungkan kata perayaan, ada perayaan. Masih ingat perumpamaan tentang anak yang hilang? Waktu dia pulang apa yang terjadi? Bapaknya bilang, mari kita bersukacita. Bikin apa lu dia? Perayaan. Ya, anakku sudah pulang kembali. Dibikin perayaan. Nah, waktu saya lagi pelajari ini, ternyata ada tafsiran lain soal kata simha ini. Simha itu dihubungkan dengan pertumbuhan. Seperti tumbuhan yang bertumbuh. Jadi orang yang bersukacita itu kayak punya hidup yang terus bertumbuh. Terus mekar, bergerak maju, progres. Ya, bikin kemajuan. Terlepas keadaan apapun. Terlepas keadaan apapun. Nah untuk kita kalau gitu, orang-orang ini. Yang bersukacita di dalam Tuhan. Ada kekuatan untuk kita bergerak terus. Bertumbuh terus. Terlepas apapun yang kita alami. Ya, dalam hubungan kita juga saya berdoa, hubungan kita dengan siapapun di pekerjaan, dalam keluarga, percintaan mungkin, persahabatan, pelayanan, biarlah itu terus bertumbuh. Apapun yang terjadi. Ya, kita dapat membawa sukacita dalam hubungan. Karena Kristus yang mengasihi kita, Kristus yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa lewat pengampunan dan juga yang memberi harapan akan masa depan. Selamat bersukacita di masa-masa Natal ini, di bulan yang penuh rahmat ini. Ya, mari kita bersukacita selalu dan tunjukkan kepada dunia bahwa di dalam Kristus ada sukacita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Sambil Bapak Ibu berdoa, boleh bawa dalam doa Bapak Ibu, hubungan-hubungan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mendoakan orang tuanya, ada yang mendoakan anak-anaknya, ada yang mendoakan pasangannya, ada yang mendoakan mungkin teman pelayanan, ada yang mendoakan pasangan kekasihnya, silakan. Terutama mereka yang mungkin mengalami sakit, mungkin mereka yang hubungan lagi buruk. Saudara mungkin punya kerinduan orang tua, pasangan, anak, siapapun bertobat, bawa. Ya. Dan biarlah kekuatan Tuhan melimpah pada engkau. Sukacitanya memberikan engkau kekuatan menghadapi mungkin segala kesulitan dalam hubunganmu maupun dalam hidupmu. Bapa Surgawi yang berdoa, mohon kekuatanmu Tuhan. Kami bersyukur Engkau datang ke muka bumi ini, membawa sukacita dalam hidup kami. Kami yang tadinya tidak punya harapan apapun, jadi punya harapan. Kami yang tadi jauh, berseteru, jadi musuh Engkau, diperdamaikan, bahkan menjadi anak-anak-Mu.
Dan kami dikasihi dengan begitu sempurnanya. Dilindungi dalam segala hal. Engkau memegang kami dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hidup kami, juga keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara, pasangan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Bapa, Kau pegang semuanya itu. Kami bersandar pada kedaulatanmu, kami percaya kepada ceritamu, kepada jalan cerita yang Kau siapkan. Segalanya akan baik. Segalanya akan baik. Mungkin kami tidak lihat di kehidupan sekarang ini. Mungkin tidak dalam waktu dekat, bahkan mungkin sampai kami mati. Tapi kami percaya bahwa bahkan setelah kematian ada kehidupan kekal tersedia bagi mereka yang percaya. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya itu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setiamu pada kami semua. Terima kasih Tuhan.